Nah, aku melihat Mas Isal ini melengkapi dirinya secara konteks dengan itu di karir anak saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Faisal Kamal. Kali ini kita ketemu sama Mas Ili, masih bareng sama Mas Ili. Lalu sesi yang ini ada Bu Mela ikutan nimbrung bareng. Ikutan ya? Ikutan lagi. Biar ikut bisa nambahin keseruan-keseruan diskusinya, obrolan santainya. Mas Ili, kita ngelanjutin yang sebelumnya Mas Ili. Ya. Part berapa itu berarti? Berarti part 6 yang ini. Ini part 6. Masih kurang banyak, kan terjadi kata 4.000. 4.000 bos. 4.000 bos. Beras bot gitu. Berat bos. Beras bot. Oh, beras bot. Beras bot. Oke. Di sesi sebelumnya kita udah ngobrol tentang proses membangun karir anak dari sudut pandangku Mas. Yang ngejalanin, yang berproses. Aku kali ini nanya ke Mas Ili sih, proses karir anak. Kan Mas Ili banyak nih ngedampingin beberapa proses bisnis teman-teman. Kan aku kebetulan sama Mela bareng, terus dari sudut pandangnya Mas Ili, proses karir anak berdiri itu seperti apa Mas Ili? Ya, terima kasih. Siap. Ketemu lagi kita. Ya, sebelum aku jawab pertanyaanmu Sal, Ya Mas Ili. aku mau tanya ke istrimu dulu. Oh, boleh. Ya kan? Kenal aku lagi tanya ya? terus. Kenal lagi. Sukanya ditanyain deg-degan. Sama dirimu. Itu loh Mel. Ini kan suamimu udah mulai alhamdulillah pelan-pelan lah bikin sesuatu yang serius, bikin karir anak yang kita berharap, aku sangat berharap di waktu kemudian itu bisa mungkin sampai di ujung hari aku mati itu ketika Rena masih ada, bahkan nanti dirimu udah nggak di jagat ini itu masih ada, harapannya kan kayak gitu karena arahnya kan bukan hanya menjadi servis pendidikan tetapi juga jadi ruang belajar atau inkubasi lah, jadi ruang belajar bukan hanya kehidupan tapi juga belajar untuk menjadi berjalan ke akhirat nanti seperti apa. Ya. Kan gitu, pura-puranya kan hidup harus kayak gitu, harus kayak serius gitu ya. Pura-puranya ada seriusnya Mas Ili. Nah, sekarang aku tanya ke dirimu sebagai istri. Ketika Kak Isal udah mulai berproses dengan proses yang sekarang di inkubasi ini atau di karir anak ini, apa sih yang mbok rasakan? Terus apa sih mbok harapkan juga? Enggak Kak Mela? Iya. Kalau menarik ke belakang kan berarti aku sebagian besar teman-teman tahu lah, aku sering cerita tentang proses aku dan Mas Isal di rumah tangga gitu, berumah tangga kayak apa, sampai ngurusin anak dan lain-lain. Salah satu yang aku yakini, Mas Isal itu mampu ada di titik terbaiknya dia, dan kami selama pernikahan itu kan ribut karena tuh kayak Mas Isal nggak ribut kan karena Mas Isal menganggapnya aku nuntut mungkin, tapi aku menganggapnya bahwa Pak, kamu tuh bisa doing something yang beneran dirimu banget gitu loh gitu. Nah, saat ini aku sudah melihat itu Mas. Alhamdulillah. Ya udah melihat. Alhamdulillah. Suami mulai pelan-pelan masuk angkanya 7, alhamdulillah. Oh, udah targetnya 9,5 sama. Iya, jadi beneran udah tuh kan gitu. Otentikmu ya kayak gini gitu. Dirimu tuh bisa kan, tapi kalau titik puncak seseorang kan memang berbeda-beda kan tujuannya dan lain-lain. Itu udah nggak penting lagi, tapi untuk proses saat ini aku rasanya itu on the track gitu, on the track mau sampai puncaknya nanti Gunung Salak, Gunung Gede, untuk gunung apa itu pasti maunya Tuhan lah ya. Iya, maunya sampai Himalaya ya udah gitu, tapi minimal jalannya dulu ya. Iya, yang penting udah tahu bahwa Mas Isal tuh jalan dari udah oke gitu, on the track, dan aku ngerasanya kayak gitu sih Pak. Alhamdulillah. Aku bisa bermimpi menjadi mimpiku jadi ibu rumah tangga. Oh enggak juga sih sebenarnya, bukan ibu rumah tangga. Aku mimpiku
terwujudlah saat ini Mas Ili. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih teman-teman komunitas sedulur. Tapi ini teman-teman mesti kita explore nih. Supaya ini keren nih karena Sesi sendiri Mas. iya, dan nanti cerita tentang yang detail-detail, yang story-story detail itu tentang suatu waktu aku pernah negur jemuran lah atau kamu urusan makanan atau apalah. Iya. Harapanmu sekarang kepada Mas Isal berkaitan dengan proses kreatifnya di Karir Anak? Harapannya kalau tinggi banget nggak apa-apa kan ya? Ya nggak apa-apa. Orang kita yang tinggi dulu, tercapai. Aku nih bukan lebay ya, maksudnya ini oke kan ya. Aku nih bukan lebay ya, tapi aku ngerasa melihat, aku ngelihat Mas Ili itu bisa membuat sekarang Jeruhab dengan segala komunitas yang internalisasi culture-nya dapat, semua dapat, itu sudah apa yang kubayangkan sejak dulu. Bahkan aku belajar di guru-guruku yang sebelumnya, ini tuh di sini nyata gitu. Nah, harapanku Mas Isal bisa menjadi Mas Ili, Mas Dodot gitu loh. Tapi dengan otentiknya Mas Isal. Yeah. Maksudnya beneran jadi Isal yang selalu Isal dengan Jeruhab yang lain gitu loh. Maksudnya dengan masih seduluran di Jeruhab. Karena ya tadi aku pernah dengar Mas Ili jelasin tentang MLM, multi level manusia kan. Itu kan luar biasa gitu. Jadi kayak menurutku bukan lagi sekedar tadi nyari cuan atau apa, karena itu membangun harapan untuk anak-anak muda. Apalagi Mas Isal dari muda, ada ngurusinnya anak muda kan. Jadi kayak hope-nya tuh kayak lebih ini aja gitu, kayak lebih besar aja gitu menurutku. Akhirnya uang itu akhirnya ya pasti dapat. Udah nggak penting lagi. Udah pasti kesana. Iya. Jadi udah bukan ngomongin ini, tapi ya tadi legacy gitu. Jadi harapanku itu, dan aku optimis Mas Isal bisa mencapai hal itu gitu. Amin. Ya kalau legacy yang di masa depan yang sudah kita tahu sama-sama menyaksikan Kak Isal seperti sekarang, ya udah pasti itu bukan harapan yang tinggi, Mel. Itu udah jelas di hadapan kita. Gitu. Apa yang spesifik sih yang sebenarnya kamu harapkan? Kan boleh dong ngomongin material. Namanya berharap kan nggak perlu ngeluarin duit, kan nggak apa-apa, namanya mimpi, harapan, target kan terserah. Biar punya beban. Materialnya harapan ya kalau aku pengen ya, kalau harapan banget, kalau yang kelihatan ya pasti udah nggak mikirin lagi angkanya berapa. Okay. Maksudnya kayak aku pengen apa, oh ya udah nih Bu gitu. Aku pengen apa sampai aku tersadar, oh nggak usah Pak, ini kebanyakan gitu. Itu Alhamdulillah. Itu harapan yang real. Tapi ya banyak harapan klasik lah, pasti ingin ngebagian orang tua dan lain-lain. Tapi itu kan pasti spesifiknya banyak ya intinya. Tapi kalau beneran yang materi gitu ya. Emang nggak pengen punya mobil lagi Bu? Kan dia kan keluarganya kendaraan. Ya makanya pengen banget. Keluar juga masih. Harus lah, itu kan juga target yang realistis. Iya. Iyalah. Mela hidup di keluarga yang secara ekonomi cukup baik. Ya. Terus ketika kami mulai menikah dan membangun keseruan ini kan Mas Ili banyak membuat kami untuk menahan diri. Iya. Supaya semua sesuai porsinya, sesuai kebutuhannya. Terus hari ini ya alhamdulillah udah mulai. Kalau dulu kita lebih baik belum punya rumah daripada belum punya mobil ya. Iya. Kita pernah gondrong-gondrongan kemana-mana. Iya. Ya mungkin karena udah punya rumah. Dirimu mobil digeser ke Jakarta kan memang niatnya kan, bukan. Iya. Gitu sih Mas Ili. Oke. Berarti aku harus jawab dirimu. Oh ya, oke. Gini, pertanyaanmu aku jawab sekarang. Kalau aku sendiri ngelihat Faisal Kamal gitu, dan aku mencuri-curi dari Google gitu ya, mencuri informasi dari Google itu, dan itu benar kata Faisal dan kata Kamal itu, ternyata benar dugaanku, nggak jauh. Kata Faisal itu artinya dengan bahasa bebas artinya penuntas. Jadi dia nuntasin masalah gitu. Nah, yang kedua ketika ngomong Kamal itu ternyata memang dia
kemarin aku bilang kan cangkemnya memang lunyung gitu, apa mulutnya memang licin atau dia memang pandai ngomong gitu, ya pandai berbicara kalau artinya Kamal, boleh di searching ya. Dan arti bebasnya Faisal itu banyak lagi, ada banyak lah, penyelesaian masalah, kemudian bisa membedakan mana yang baik dan buruk, banyak. Aku pribadi bersyukur ya bersaudara dengan dirimu berdua. Yang aku bersyukur itu adalah ketika dirimu ingin bareng dengan bersama-sama belajar di Rumah Sasongko, di Juruhak, di komunitas kita ini, niatnya jelas dari awal, sekalipun pasti keseruanmu, susah payahnya untuk beradaptasi dengan aku pribadi atau dengan komunitas pasti juga tertatih-tatih, tetapi akhirnya benar nama Faisal itu terbukti gitu, tuntas gitu sampai sekarang, clear buat aku. Itu aja yang aku sangat suka. Kemudian modal dia berbicara di mana-mana yang begitu bagus, yang modalnya, dan aku bersyukur kamu datang dengan modal yang sudah segitu komplit lah. Aku mau ngapain, kamu nggak perlu ngapa-ngapain. Kalau komunitas ini mau, ya kan ternyata suruh komunitas. Ternyata kesini nggak berani kesini. Nah, komunitasnya justru manfaatin diri bukan hari ini ya. Gitu. Artinya hidup kita itu memang saling memanfaatkan kan. Ya. Nah, tugasnya yang baru saya bilang, tugasnya kan dibagi. Nah, aku melihat kenapa karir anak ngomongin karir secara kelembagaan berhasil hari ini, karena kamu mungkin mulai memahami bagaimana struktur berpikir harus dijalankan di dalam ketika kau menjalankan satu bisnis. Kedua, menjalankan bagaimana dirimu harus berlaku sebagai seorang ayah atau bapak di dalam keluarga. Kalau aku bilang ini di kultur. Yang terakhir, kamu itu cakap ketika berhubungan dengan teman, atau aku sebut sebagai sosial. Maka aku bisa menyebut ketika kecerdasan ini yang sekarang struktur berpikirnya itu kamu elaborasi. Satu, kecerdasan transaksional atau cari uang. Dua, kecerdasan kultural atau di dalam keluarga yang bertalan dengan dahara, emosi, lebih banyak kayak gitu. Terakhir, kamu memang elaborasi benar soal kecerdasan sosial yang itu bisa jadi kamu aku lihat kan di storymu jadi aktif di RT di tempat kamu sekarang tinggal ini, aktif di RT itu sana anak kecil di depan gitu kan, aku lihat tuh di kegiatan-kegiatan di kain itu, rumah kain itu keren banget. Artinya ternyata alhamdulillah struktur berpikir itu kamu elaborasi. Apakah kita ngomongin struktur berpikir itu kita itu paling cakap, kita ngerti, apakah sekarang enggak juga. Saya sedang mengatakan begini, oh itu cocok dengan keberadaanmu sekarang dan itu menjadikan leverage bahwa kamu menjadi Isal yang sekarang, Isal yang benar, Isal itu yang dari kecil tuh Isalnya harus kayak gini nih. Karena toh Mel, aku dari kecil orang nggak pernah berubah. Aku tuh dari kecil sudah pasti jahat, sudah pasti culas, sudah pasti kepingin menang sendiri, sudah pasti kepingin apalah gitu, segala sesuatu yang mungkin dianggap orang nggak baik, tetapi seiring waktu aku belajar bagaimana proporsional itu harus diambil semuanya serba kecukupannya. Jadi misalkan aku jahat yang seperti apa, tapi konteksnya di mana. Nanti kapan kita bahas secara detail ya soal bagaimana. Kalau aku bilangin namanya mindset ya. Kalau orang ya ini filsafat bisnis sebenarnya. Orang harus memahami atau mengakses filsafat bisnis. Ketika kita sudah memahami kecerdasan ruang seperti itu, wah itu bisnis itu kan seperti keterampilan. Yang aku bilang, aku bisa yakinkan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisnis tidak berhasil. Tapi ada satu syarat, jangan pernah berhenti. Yang aku bilang, berjalan sajalah, di tengah jalan kamu akan ketemu jodohmu. Jodohmu mungkin bisnis, mungkin yang kaitan dengan uang misalkan. Nah kebanyakan kita ini di masyarakat dunia, aku tidak mengklaim di mana, apakah di Semarang atau di Tuntang gitu, enggak gitu, tapi itu yang harus diakses sih, kecerdasan, kedaya tahanan.
Bahasan kedai. adversity question. Question. Nah itu kan tidak banyak orang lakukan. Nah aku melihat Mas Isal ini melengkapi dirinya secara konteks dengan itu Ya. di karir anak Sal. Alhamdulillah ini ya hasilnya sekarang ini. Gitu. Wah ini aku suruh ngomong bisa panjang lagi ini sudut pandang karir anak dari sisi kelembagaan gitu. Pertanyaannya akhirnya gini, loh sebenarnya lembaga atau kalau kita sebut karir anak sebagai sebuah lembaga ini kan diperlukan di seluruh Indonesia dimanapun dan Setuju. orang harus melakukan hal yang serupa. Percaya kan, Sar? Setuju Mas Ili. Artinya ini harus diadopsi dimanapun. Iya. Dan aku merasakan perjalanan hidup dengan banyak tokoh-tokoh Indonesia, dengan aku banyak belajar dengan tokoh-tokoh besar di Indonesia. Dan datang ke rumah, kebetulan aku juga bersahabat dengan banyak tokoh-tokoh baik gitu. Itu ternyata hidup itu sesimpel ini harusnya dari sisi cari cuan. Harusnya gitu. Tapi kan tidak semua orang memahami Iya. kecukupannya itu. Itu dulu kali ya. Iya. Terlalu panjang ntar. Seru. Aku Nah, baru bentar. tadi pagi ngecek timeline Twitternya Mas Ili. Mas Ili cuma nge-tweet tulisannya gini, secukupnya. Aku kata itu tanggal berapa ya Mas Ili? Ya aku malah gini, Mas Ili nge-tweet ini tuh ngomongin apa ya? Terus tiba-tiba Mas Ili malah ngomongin tentang secukupnya. Perasaan tadi pagi baru baca tweetnya Mas Ili tentang ngomongin secukupnya. Nggak tahu konteksnya apa kejadiannya itu ya, tapi Mas Ili poin tentang secukupnya hari ini menurutku ya dapet sih. Dimana tadi aku ngulang yang tadi Mas Ili bilang tentang struktur berpikir dimana bagaimana Faisal menjadi seseorang yang berjuang untuk ekonomi keluarga secara bisnis ya, ngomongin bisnis, lalu kedua sebagai ruang kultural ayah, yang ketiga tentang ruang sosial. Nah 3 ruang ini aku ingat banget belajarku pertama di komunitas bareng sama Mas Ili yang ngomongin 3 hal itu, dan itu yang aku sama Mela tuh selalu juga latihan untuk sebenarnya ruangnya ruang apa. Ngomongin 3 ini aja harus dibungkus dengan konteks. Setuju. Nah konteks Konteksnya. artinya apa? Iya. Juga harus dipelajari lagi. Iya. Nah ini kan didalami dalam. Nah kita kan nggak akan pernah selesai karena di dalam sampai dalam pun kita muter ke atas lagi. Setuju. Ya hidup ini kan cuma muter gitu. Paradoks lagi akhirnya. Iya. Yang jadi ruwet kadang-kadang sekarang ini orang nggak paham tentang konsep konten dan konteks tadi. Konten dan Konsep. Jadi dijadiin satu, akhirnya ya ruwet. Dan bersyukurnya, Bertabrakan ya? iya, dan bersyukurnya aku merasa anak-anak di karir anak atau anak-anak kami gitu, ya siapapun di kelompok ini, justru itu yang jadi pondasinya. Jadi urusan baper boleh, harus bapernya kapan? Gitu. Ngomongin jahatnya kapan? Gitu. Jadi nggak takut sama satu kalimat negatif, menurutku, karena udah ngerti konsep konten konteks tadi. Sebentar. Sebelum nanti disalah persepsikan oleh yang nonton gitu, ngomongin jahat yang kita maksudkan kan kita sama-sama ngerti. Jahat itu maksud gini, misalkan aku terbelalak, apa tadi kamu bilang? Melotot kan dipersepsikan orang lain kan jahat. Jahat, ya. Iya kan? Tapi ukuran jahatnya melotot itu kan buat kita melotot itu ukurannya kan udah jahat. Iya. Kan gitu. Iya. Nah, nanti jangan sampai nanti persepsi Oh, iya. kita tuh jahatan beneran. Iya, kan? iya, Enggak, iya. kan kita udah Iya, betul. Iya itu usur gitu. salah satu pelajarannya yang akhirnya masih langsung kasih tahu gitu. Jadi udah ngerti. Oh, ketika kejahatannya kita sebagai gitu itu diartikan nggak dibaperin sama mereka yang menerimanya, karena tahu konteksnya tadi. Anak-anak tuh tahu bahwa oh ini bukan jahat di mereka gitu, tapi di kita tuh sebenarnya sudah jahat ya, kayak gitu-gitu sih. Itu kan, dan itu pelajarannya beneran langsung praktek ya. Maka aku harus galak terus. Iya benar. Jadi berhasil. Berarti berhasil. Galaknya Mas Ili itu akhirnya ya tadi ketika bahasa galak sesuai sama konteksnya, jadi itu bisa jadi bukan galak tapi tegas, atau ya bahasanya bisa apapun perwakilannya. Jadi ya bahkan bahasa pengantar kita di komunitas saja mungkin orang-orang lain menganggapnya kok bahasanya gini ya. Bahkan orang dibilang jahat tadi, mau jahat aja kita mesti sebentar. Jangan-jangan jahat menurut kami adalah sesuatu bahasa kasih sayang. Kamu jahat banget sih gitu. Padahal ya itu bukan jahat, sebuah kejahatan beneran. Akhirnya ya menyamakan, saling tabayun, saling mempercayai proses masing-masing dalam komunitas. Gitu tuh. Iya. Makasih Mas Ili.
Mela dapat pertanyaan, Mas Lili ngasih juga sudut pandang tentang prosesnya Kara Anak seperti apa. Aku pengen banyak orang lagi sih Mas Lili yang bisa kita ajak ngobrol bagaimana tentang pendamping-pendamping di komunitasnya PT Kara Anak ini, pendampingku, bahkan aku juga selain Mas Lili sebagai pendampingku kan aku juga berakad sama Mas Akbar sebagai pendampingku. Aku nanti next kita undang untuk bisa ikutan. Ada juga Mas Berli. Ada Mas Berli. Kapan diundang sini? Mas Berli salah satu mentor yang juga banyak bantu aku di proses-proses di awal. Hari ini alhamdulillah Mas Berli punya satu ruang inkubasi. Mas Berli. Kita undang Mas Berli nanti habis ini ya. Di sesi selanjutnya kita akan undang beberapa teman-teman di komunitas yang bisa ikut nambahin, memperkaya informasi yang akan kita bagi di channel ini. Oke, sementara cukup. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.